lebih dari 10,4 juta kasus positif di seluruh dunia dan 508.000 kematian akibat dari corona. Artinya ini 1 orang meninggal dunia akibat COVID-19 setiap 18 detik. Bayangkan, Badan Kesehatan Dunia WHO pun mewanti-wanti kita harus siap-siap nih kalau terjadi kondisi yang paling buruk dari pandemi COVID-19 karena bisa saja yang terburuk ini belum terjadi. Akan seperti apa ya wabah ini nantinya ya? Makanya mengerikan sekali sih kalau kita pikirkan karena memang vaksin ini harus segera ditemukan gitu. Karena sudah banyak juga analis dan juga pengamat ekonomi yang melakukan simulasi yang seutuhnya gitu. Baik, ini karena kalau kita melihat juga terkait dengan vaksin dan lain sebagainya, ini masih berkaitan juga dengan pergerakan dari indeks harga gabungan dan juga. Oke, baik, selamat sore Pak Sabri sama Pak Nasrullah. Sore. Kita lanjut ya. Jadi kemarin kita sudah bahas 3 unit kompetensi yang pertama. Sekarang unit kompetensi yang keempat. Menyusun sasaran dan program K3 konstruksi. Jadi di sini kita bicarakan sasaran untuk K3 konstruksi dan juga program-programnya. Jadi maksudnya, keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi itu kita buat perencanaan dulu ya. Jadi apa yang akan menjadi sasaran targetnya, apakah zero accident ya, dan kemudian semua pekerja berbudaya K3, dan kemudian alat dan instalasi bisa dioperasionalkan dengan aman dan selamat. Nah itu dibuat sasaran-sasarannya. Dan juga program-program ya. Nah, program ini dibuat untuk mencapai sasaran. Jadi program itu bisa berupa pelatihan-pelatihan ya. Kemudian safety meeting atau safety talk ya untuk memberikan motivasi di bidang K3. Kemudian sosialisasi SOP, prosedur-prosedur. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, disesuaikan dengan skop daripada proyek konstruksi tersebut ya. Jadi kalau proyek konstruksinya cukup besar, para pekerjanya, pekerja lapangannya cukup banyak, hingga ratusan mungkin, itu perlu dibagi-bagi ya. Jadi umpamanya sasaran di bagian apa gitu ya, di bagian tim tower ya, di bagian finishing, di bagian kelistrikan, dan sebagainya. Kemudian programnya juga dibuat sesuai dengan sasaran-sasaran tersebut. Nah, unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun sasaran dan program K3 konstruksi. Jadi di sini Bapak-Bapak diwajibkan punya kemampuan untuk dapat menyusun sasaran dan program. Ya, tentunya Bapak-Bapak tidak bekerja sendiri ya. Nanti untuk menyusun sasaran dan program, ini disusun bersama tim. Dalam bentuk brainstorming ya, atau dalam bentuk meeting dan sebagainya. Nah, unit kompetensi ini ada 3 ya. Ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, menyusun sasaran K3 konstruksi. Yang kedua, menyusun program kerja K3 konstruksi berdasarkan sasaran K3 konstruksi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, merekomendasikan sasaran dan program kerja K3 konstruksi. Ya, jadi dibagi atas 3 elemen ya. Pertama, sasarannya disusun dulu, kemudian programnya, dan ketiga, sasaran dan program itu direkomendasikan ya untuk disetujui. Oke, menyusun sasaran K3 konstruksi. Nah, di sini mulai dilihat ya, apa saja yang ingin menjadi target
dalam keselamatan dan kesehatan kerja di proyek konstruksi. Jadi apakah para pekerja itu selalu aman dan selamat, kemudian para pekerja selalu sehat, ya, para pekerja terpenuhi kebutuhan gizinya, ya. Nah, untuk terpenuhi kebutuhan gizinya mungkin kalau makanan disiapkan oleh di bagian proyek itu juga, ya tentunya makanan yang mengandung gizi yang seimbang, ya. Kalau pekerjaan di proyek tentunya memerlukan tenaga yang besar, jadi kemungkinan disediakan juga daging, susu, dan sebagainya. Nah, untuk elemen kompetensi yang pertama ini ada 3 kriteria unjuk kerja, ya. Jadi unjuk kerja menunjukkan bagaimana menyusun sasaran K3 konstruksi. Yang pertama, data dan informasi sebagai dasar penyusunan sasaran K3 konstruksi diidentifikasi. Jadi semua data-data terkait untuk penyusunan sasaran K3 konstruksi. Nah, apa saja data dan informasi ini? Ya, tentu saja terkait proyek tersebut, ya, proyek konstruksi tersebut, ya. Proyek konstruksinya sedang membangun apa, yang dibutuhkan apa saja, pekerjaannya apa saja, ya. Sehingga dari situ bisa dilihat bahaya dan resiko terkait pekerjaan nanti di proyek konstruksi ini. Jadi kalau sudah tahu bahaya dan resiko, ya, yang akan ada dalam aktivitas pekerjaan konstruksi, maka disusunlah sasaran. Ya. Sasaran untuk dapat dilakukannya aktivitas pekerjaan dengan aman, selamat, dan sehat. Nah, jadi membutuhkan data-data dan informasi dulu, ya. Nah, ini mungkin bisa didapat dari manajemen proyek, ya, atau pimpinan proyek. Nah, jadi setelah dapat, baru tim K3 konstruksi ini akan mulai kumpul, ya, mengadakan rapat untuk membahas penyusunan sasaran-sasaran K3 konstruksi. Nah, setelah semua data-data dan informasi didapat, disusunlah sasaran K3 konstruksi. Nah, di sini mungkin membutuhkan masukan-masukan, ya, dari semua tim, bagaimana supaya K3 ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan tepat, ya, dan kemudian bisa dipahami oleh semua stakeholder. Stakeholders ini ya mulai dari pemilik saham, kemudian manajemen proyek, pekerja proyek, hingga masyarakat sekitar mungkin, atau pemerintah daerah setempat. Dan kemudian yang ketiga, sasaran K3 konstruksi dikomunikasikan untuk ditetapkan. Jadi setelah tersusun sasaran K3 konstruksi ini, maka sasaran K3 konstruksi ini dipresentasikan kepada manajemen proyek, ya. Lalu manajemen proyek mempertimbangkan untuk menerima atau menolak atau memberi masukan-masukan atau harus merevisi lagi. Ya. Jadi dikomunikasikan nih, mungkin ada masukan-masukan, ya, atau mungkin ada tambahan-tambahan, atau mungkin ada pengurangan-pengurangan, ya, dari yang sudah disusun. Sehingga sasaran K3 konstruksi ini tepat sasaran. Ya. Jangan sampai sasaran ini ternyata tidak tepat sasaran dan akhirnya malah ada celah-celah untuk timbulnya kecelakaan kerja. Ya. Jadi harus tepat, sehingga harus dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, sehingga mereka mungkin akan bisa melihat apakah sasaran K3 ini sudah tepat, atau perlu ada penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan, revisi-revisi, sehingga sasaran ini benar-benar tepat. Ya, jadi ini yang pertama adalah menyusun sasaran K3 konstruksi. Ya, contoh sasaran K3 konstruksi adalah yang tadi yang saya sebutkan, ya. Jadi bagaimana pekerja mungkin bisa bekerja dengan aman dan selamat, ya. Kemudian nanti apa yang perlu disiapkan, ya. APD-nya apa, prosedurnya bagaimana, dan kemudian bagaimana para pekerja bisa selalu dalam kondisi fit dan sehat. Dan kemudian bagaimana tidak ada terjadinya kecelakaan kerja. Jadi nanti dari sasaran-sasaran itu kan bisa dijabarkan lebih lanjut.
Nah, setelah sasaran K3 konstruksi dibuat, maka elemen kompetensi yang kedua adalah menyusun program kerja K3 konstruksi berdasarkan sasaran K3 konstruksi yang telah ditetapkan. Ya. Jadi sasaran K3 konstruksi ini ditetapkan dulu ya, dipresentasikan ke manajemen proyek, dan kemudian disetujui, ditetapkan, baru disusun program kerja. Nah, kenapa harus sasaran itu? Karena program kerja itu berdasarkan sasaran yang dibuat ya. Jadi nggak ada sasaran, bagaimana kita mau buat program kerja? Sasaran itu maksudnya adalah arah yang mau dituju nih ya, dalam bidang K3 untuk proyek konstruksi tersebut. Sehingga sudah ketahuan arahnya, dibuatlah program kerja bagaimana bisa mencapai tempat tujuan dengan aman, cepat, dan selamat. Ya, gitulah istilahnya. Jadi program kerja ini untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah dibuat. Ya, contohnya mungkin adalah penghitungan jumlah jam kerja yang kemarin saya sudah bilang, jumlah jam kerja tidak terjadi kecelakaan. Ya. Jadi tiap hari dihitung ya. Kalau satu pekerja sehari bekerja 8 jam, maka kalau ada 100 pekerja ya berarti hitungannya 800. Nah, lalu disusun target 1 juta tidak ada terjadi kecelakaan kerja. Ya. Bisa hitung tuh berapa ratus hari. Nah, itu yang berusaha kemudian dicapai ya oleh semua pekerja. Semuanya diambil komitmen untuk bersama-sama mensukseskan program tidak ada terjadi kecelakaan kerja sampai 1 juta jam kerja. Ya, itu target awal gitu ya. Itu salah satu contoh program kerja. Kemudian program lainnya mungkin ya gizi ya kepada para pekerja. Nah, ini mungkin kalau makanan juga disediakan ya oleh manajemen kepada para pekerja, maka harus diperhatikan juga gizi untuk para pekerja ya. Mungkin harus ada dagingnya ya, apakah ikan, ayam atau daging sapi, dan kemudian ada susu ya, susu untuk ya supaya memberikan energi yang lebih kepada para pekerja. Lalu ada yang lain-lainnya ya, nanti ada ahli gizi mungkin yang akan memberikan masukan-masukan untuk program tersebut. Nah, kemudian ada program-program lainnya yang nanti tergantung dari sasaran yang sudah dibuat. Jadi setiap sasaran mungkin memiliki satu program, atau satu sasaran mungkin memiliki lebih dari satu program ya untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, elemen kompetensi yang kedua ini berisi ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, data dan informasi sebagai dasar penyusunan program K3 konstruksi diidentifikasi. Ya, kembali ya, tim untuk menyusun program kerja K3 konstruksi harus memiliki data dan informasi terkait proyek konstruksi tersebut. Sama seperti saat menyusun sasaran K3 konstruksi. Jadi nanti data dan informasi itu bisa berupa data informasi proyek, kemudian data dan informasi tentang sasaran K3 konstruksi. Nah, berdasarkan data inilah kemudian dipikirkan bagaimana program K3 yang tepat. Kemudian yang kedua, program kerja K3 konstruksi dibuat berdasarkan sasaran K3 konstruksi yang telah ditetapkan. Jadi acuan utamanya program kerja K3 konstruksi ini adalah sasaran K3 konstruksi yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Sehingga tadi saya bilang mungkin satu sasaran K3 konstruksi ada satu program kerja atau lebih. Gitu. Bisa 2, bisa 3. Ya, kalau memang sasarannya itu mengandung resiko yang tinggi, ya, sehingga mungkin diperlukan program-program ya untuk mencapai sasaran tersebut bisa dicapai gitu ya, walaupun resikonya tinggi. Kemudian program kerja K3 konstruksi dievaluasi kesesuaiannya dengan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, jadi setelah tim kerja membuat program-program kerja K3 berdasarkan sasaran K3 konstruksi yang sudah dibuat, nanti sama-sama dievaluasi lagi. Apakah ini tepat gitu ya, sesuai dengan sasaran K3 yang sudah ditetapkan. Atau ada perlu perubahan-perubahan sedikit ya, sehingga program-program ini benar-benar tepat dan akurat ya, dengan sasaran yang sudah ditetapkan.
Nah, lalu yang ketiga, elemen kompetensi yang ketiga ya dari program dan sasaran ketiga konstruksi, ini merekomendasikan sasaran dan program kerja K3 konstruksi. Jadi setelah nanti sasaran ditetapkan, kemudian program juga sudah dievaluasi ya dan diterima, maka sasaran dan program kerja K3 konstruksi tersebut direkomendasikanlah kepada manajemen untuk disahkan penggunaan dan penerapannya. Ini ada dua kriteria unjuk kerja. Yang pertama, sasaran dan program kerja K3 konstruksi dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Ya, setelah dievaluasi, ditetapkan, ini masih juga dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait ya. Mungkin dengan para vendor ya, dengan para konsultan kalau ada, dengan pemerintah setempat mungkin ya, dengan masyarakat sekitar. Nah, ini untuk meminta masukan-masukan mereka. Yang kedua, rekomendasi sasaran dan program kerja K3 konstruksi disusun berdasarkan kesepakatan. Jadi setelah dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait, maka mungkin ada masukan-masukan ya. Jadi ada sedikit perubahan-perubahan, baru masukan-masukan dan perubahan tersebut berusaha disepakati ya, jadi mencari titik temu gitu. Jadi akhirnya sasaran dan program ini benar-benar tepat ya, tepat sesuai dengan kondisi keadaan dan sifat kerja daripada proyek konstruksi yang akan dijalankan. Ya, ini elemen unit kompetensi yang keempat. Kemudian unit kompetensi yang kelima, melakukan pelatihan K3 konstruksi. Jadi K3 konstruksi ini juga dibutuhkan pelatihan-pelatihan ya. Jadi pelatihan-pelatihan sini untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja tentang manfaat keselamatan dan kesehatan kerja ya dalam pekerjaan mereka di proyek konstruksi. Kemudian bagaimana cara ya untuk menerapkan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi ini dalam pekerjaan dan aktivitas kerja mereka masing-masing. Ya, ini membutuhkan pelatihan-pelatihan ya. Nah, jadi nanti bisa diatur aja ya, dibuat training matrix-nya sehingga semua pekerja nanti bisa mendapatkan informasi ini ya, terkait K3 konstruksi. Jadi nanti dibagi umpamanya setiap sesi ada 10 ya sampai 20 pekerja. Ya, di saat mungkin mereka lagi lowong ya, lagi pas lagi off, bisa mereka untuk ikut pelatihan K3 konstruksi. Atau mungkin dengan kebijakan-kebijakan lainnya, yang jelas nanti semua pekerja itu wajib untuk diberikan pelatihan ya, pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya di proyek konstruksi. Nah, pelatihan K3 konstruksi ini ada dua elemen kompetensi. Yang pertama, menyusun program penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi. Yang kedua, menyelenggarakan penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi. Ya. Jadi, disusun dulu program untuk pelatihannya. Yang kedua, penyelenggaraan pelatihannya. Nah, untuk menyusun program pelatihan K3 konstruksi, di sini mungkin bisa dibuat dalam bentuk training matrix ya. Jadi nanti setiap bagian ya, nanti apa-apa aja yang perlu mereka ikutin ya. Umpamanya kalau bagian kelistrikan, ya nanti akan ada materi tentang electrical safety ya, bagaimana bekerja dengan aman dan selamat di pekerjaan listrik. Lalu mungkin ada mengenai teknisi K3 listrik, dan kemudian ada bagaimana
pertolongan pertama pertolongan pertama P3K ya, pertolongan pertama dalam kecelakaan itu untuk pekerjaan listrik. Ya. Jadi itu untuk listrik ya. Untuk yang bagian-bagian lainnya mungkin sama juga. Lalu ada mungkin pelatihan yang umum, pelatihan basic fire ya, basic first aid. Nah, itu semua harus diberikan kepada semua pekerja di semua area kerja, semua bidang kerja. Nah, ini tinggal disusun dalam satu matriks ya, training matrix. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, jadwal pelatihan tentang pelatihan K3 konstruksi disesuaikan dengan kondisi kerja lapangannya. Jadi disesuaikanlah. Jangan sampai kerjaan lagi padat ya, para pekerja ini di satu bidang ini sedang padat-padatnya kerjaan, mereka dijadwalkan kerja ya repot juga. Jadi semua satu bagian lagi akhirnya ya nggak ada kerja di bagian itu. Nah, ini jangan ya. Jadi benar-benar yang mengatur jadwal ini akan menyesuaikan ya. Bagian ini mungkin diambil satu dulu sehingga ada backup dengan dari temannya, jangan sampai kosong sama sekali. Nanti ada bagian lain ya, satu-satu, nah dikumpulin, baru diberikan pelatihan. Next angkatan berikutnya, diambil lagi dari bagiannya satu, bagian lainnya satu, dan seterusnya. Jadi mungkin seperti itu, sehingga pekerjaan di satu bagian itu tidak terganggu. Nah, ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang tepat juga ya, supaya walaupun pelatihan diberikan, aktivitas untuk konstruksi juga tidak terganggu. Yang kedua, materi penyuluhan tentang pelatihan disusun. Ya. Jadi, materi untuk pelatihannya ya, susun disesuaikan dengan sifat bidang pekerjaan dari proyek konstruksi tersebut. Ya. Jadi jangan sampai nanti studi kasusnya tentang bidang lainnya ya, bidang K3 migas dan sebagainya nanti nggak nyambung. Dan kemudian program penyuluhan pelatihan K3 konstruksi diinformasikan. Ya. Jadi diinformasikan kepada seluruh pekerja agar mereka ikut segera mendaftarkan diri, ya. Karena ini sifatnya wajib. Jadi harus diinformasikan. Baik informasinya melalui pengumuman di papan pengumuman ya, atau lewat supervisor dari tiap tim ya, dengan berbagai macam lah, atau mungkin lewat SMS atau apa. Yang jelas harus ada informasi sehingga tim yang akan diundang ini juga mengetahui. Dan informasinya itu jangan mendadak ya. Jadi besok pelatihan akan direncanakan dijalankan, malamnya baru dikasih tahu. Terlalu mendadak. Minimal diberitahu mungkin seminggu sebelumnya ya. Itu waktu yang ideal untuk informasi diberikan kepada calon-calon peserta pelatihan. Yang kedua, penyelenggaraannya ya. Jadi menyelenggarakan penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi. Nah, di sini terdiri dari 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, undangan untuk peserta penyuluhan dibuat ya. Buat dulu undangan ya. Ya, disusunlah kata-katanya ya sebaik mungkin. Kemudian tenaga penyuluh disiapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi instrukturnya nanti nih, atau narasumbernya sudah tetapkan siapa yang akan membawakannya. Lalu sarana dan prasarana penyuluhan siapkan ya, mungkin ruang tempat pelatihan ya, kemudian prasarananya apa aja, mungkin buat coffee break, snack dan sebagainya, nah makan siang dan sebagainya itu perlu disiapkan. Kemudian yang keempat, laporan pelaksanaan penyuluhan didokumentasikan ya. Jadi nanti dibuat laporan juga disampaikan kepada manajemen dan juga kepada pihak-pihak terkait, dan sebagian disimpan dalam bentuk arsip. Ya, ini melakukan pelatihan K3 konstruksi. Jadi ahli muda K3 konstruksi harus bisa mengarrange ya, mengatur, mengelola pelatihan dan jadwalnya ya untuk di K3 konstruksi. Kemudian yang ke-5,
yang keenam ya. Tadi pelatihan yang kelima, ini yang unit kompetensi yang keenam. Melakukan simulasi tanggap darurat. Ya, kita tahu keadaan darurat itu adalah keadaan di luar normal atau keadaan tidak normal yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Jadi kalau penanganannya lambat, maka keburu orang-orang ya yang berada di area tersebut terpapar dengan bahaya dan resiko. Jadi harus cepat dan tepat. Biar cepat tapi tepat ya. Nggak ada istilah dalam keadaan darurat, biar lambat asal selamat. Ya. Nggak ada itu. Kalau Anda lambat, Anda nggak selamat. Nah, itu prinsip keadaan darurat ya. Nah, untuk unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan simulasi tanggap darurat. Jadi di sini masih simulasi ya. Jadi simulasi itu artinya latihan sesuai kejadian yang mungkin terjadi. Kejadian ini adalah kejadian keadaan darurat. Jadi dilakukanlah simulasinya. Nah, apa gunanya simulasi? Ya, gunanya adalah pada waktu terjadi keadaan darurat, orang nggak gugup ya, nggak shock, dan kemudian disorientasi ya. Disorientasi ini kehilangan kehilangan pikiran sadar sehingga dia nggak tahu harus berbuat apa. Karena apa? Karena shock, kaget, loh keadaan kok jadi gini, gitu. Tapi dengan simulasi-simulasi, orang akan sudah punya awareness ya, sudah punya awareness, sudah punya kewaspadaan ya, sudah siap secara mental. Sehingga saat terjadi keadaan darurat, mereka bisa meresponnya dengan cepat dan tepat ya, sesuai dengan prosedur karena dilatih nanti berulang-ulang. Di sini terdiri dari 2 elemen kompetensi. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan simulasi tanggap darurat. Ya, rencana dulu ya untuk melakukan simulasi. Yang kedua, pelaksanaannya ya, menyelenggarakan simulasi tanggap darurat. Ya, jadi kita susun dulu nih ya, untuk latihan simulasi pelaksanaan keadaan darurat. Nah, terus kira-kira apa yang perlu disiapkan? Ya, semua tim penanggulangan keadaan darurat, kemudian para pekerja ya. Jadi untuk para pekerja nanti akan melakukan simulasi evakuasi. Sedangkan untuk tim penanggulangan keadaan darurat ya akan berlatih sesuai bidangnya ya. Jadi untuk tim fire ya akan berusaha berlatih simulasi seakan-akan terjadi kebakaran. Bagaimana mereka melakukan penanggulangan kebakaran ya. Kemudian mereka bekerja dengan hidran ya, bekerja dengan cepat. Nah, itu dilatih berulang-ulang. Supaya apa? Supaya sesuatu yang diulang-ulang itu maka apa yang dilatih itu akan masuk ke dalam otak bawah sadar. Jadi kalau sudah masuk ke otak bawah sadar, maka yang ada adalah bawaannya responnya itu secara refleks. Jadi nggak perlu pakai dipikir lagi, sudah refleks karena dilakukan seringkali berulang-ulang. Nah ini perlu pelaksananya secara berulang-ulang ya. Ya mungkin sebulan sekali ya agar tidak mengganggu pekerjaan juga. Kalau di rig ya di rig pengobaran minyak itu biasanya mereka 2 minggu sekali. Ya. 2 minggu sekali mereka latihan mock ya, mock trainingnya, artinya pura-pura gitu ya latihan simulasi, seakan-akan terjadi keadaan darurat. Ya. Jadi perlu disusun rencana pelaksanaannya, jadwalnya kapan aja. Nah, elemen kompetensi yang pertama ini ada 4 kriteria unjuk kerja. Jadwal yang pertama, jadwal pelatihan dan simulasi tanggap darurat dibuat. Ya. Jadi jadwalnya dibuat, disusun, ya bersama-sama beberapa orang tim ya untuk buat.
Yang kedua, materi pelatihan dan simulasi tanggap darurat disiapkan. Jadi siapkan juga materi-materi yang akan dilatih, tim fire seperti apa, tim P3K-nya seperti apa, tim evakuasinya seperti apa materinya. Kemudian sarana, prasarana, dan metode pelatihan dan simulasi tanggap darurat ditentukan. Ya. Jadi tentukan semua alat-alat, ya, bahan-bahan kerjanya dan sebagainya, metode pelatihannya, supaya saat simulasi semuanya berjalan dengan lancar. Yang keempat, program pelatihan dan simulasi tanggap darurat diinformasikan. Dan setelah semua persiapan ini disiapkan, maka tinggal diinformasikan kapan jadwalnya untuk simulasi tanggap darurat. Yang kedua, menyelenggarakan simulasi tanggap darurat. Nah, sini pelaksanaannya ya, tadi perencanaannya. Untuk menyelenggarakan simulasi tanggap darurat ini ada 6 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, undangan untuk peserta pelatihan dan simulasi tanggap darurat dibuatnya. Jadi semua peserta ini diberitahukan akan ada simulasi, ya diundang untuk partisipasi. Yang kedua, undangan untuk peserta pelatihan dan simulasi tanggap darurat dilaporkan. Ya. Jadi dilaporkan juga kepada pihak-pihak terkait siapa aja yang akan dilibatkan. Gitu. Yang ketiga, tenaga instruktur pelatihan dan simulasi tanggap darurat disiapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi instruktur ya yang akan memberikan pelatihan dan memimpin simulasi ini diharapkan yang sudah pengalaman ya, sudah sering memberikan pelatihan untuk tanggap darurat sehingga dia bisa memberikan pelatihan yang tepat kepada para peserta pelatihan. Yang keempat, sarana dan prasarana pelatihan dan simulasi tanggap darurat disiapkan. Jadi tadi di sini sarana prasarana juga ya ditentukan ya, di sini baru ditentukan apa saja yang akan dipakai ya, alatnya, bahannya, metodenya. Nah, di sini sarana dan prasarana ini disiapkan ya, sudah ditentukan di sini disiapkan. Yang kelima, pelatihan dan simulasi tanggap darurat dilaksanakan ya. Setelah itu baru pelatihan dan simulasi tanggap darurat dilaksanakan. Yang keenam, laporan pelaksanaan pelatihan dan simulasi tanggap darurat didokumentasikan. Jadi laporan nanti dibuat, ya, diberikan kepada pihak-pihak terkait, dan kemudian laporan itu juga diarsip. Ya ini, ya 3 materi kita pada hari ini, simulasi tanggap darurat, pelatihan K3 konstruksi, dan kemudian menyusun sasaran dan program K3 konstruksi. Oke, kita buka sesi tanya-jawab. Ya, silakan Pak. Kalau ada ingin ditanyakan atau ditambahkan. Ada pertanyaan Pak terkait tadi program sasaran dan program K3 konstruksi dan kemudian pelatihan K3 konstruksi lalu simulasi tanggap darurat. Kayaknya ini hal-hal yang umum aja ya. Iya, ya. Jadi sejauh ini kita sudah bahas 6 unit kompetensi, tinggal 4 lagi. Oh iya, ya. Dan setelah itu hari ini, besok kita 4 lagi, hari Kamis kita mengatakan persiapan uji kompetensi hari Jumat. Oke, Pak Nasrullah, ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Pak, apa lagi? Ini kan masalah tentang kita tadi membahas masalah simulasi. Ya, simulasi tanggap darurat. Jadi, sebelum kita melakukan pekerjaan konstruksi, jadi kita harus mengumpulkan semua pekerja dan melakukan pelatihan terlebih dahulu
sebelum melakukan pekerjaan konstruksi, Pak. Begitu. Untuk Eh, sementara. Sebelum proyek dimulai, kalau bisa K3-nya itu sudah disosialisasikan, sudah dipahami oleh seluruh pekerja. Ya. Makanya tadi pertama dibuat sasaran dan program. Jadi sasaran dan program itu adalah arah tujuan fungsi daripada K3 konstruksi. Jadi nanti setelah ini ditetapkan, ya, kemudian disosialisasikan, kerja jadi paham ya, apa sih sasaran K3 di proyek konstruksi ini. Nah, setelah itu salah satu hal penting dalam K3 adalah pelatihan. Dan kemudian simulasi keadaan darurat. Ya. Jadi simulasi keadaan darurat itu disesuaikan dengan keadaan darurat yang mungkin terjadi di proyek konstruksi. Kira-kira apa saja keadaan darurat di proyek konstruksi? Mungkin bangunan rubuh atau kebakaran, ya, atau banjir, bisa aja ada kan? Banjir. Kalau banjir kan, wah, alat-alat itu harus segera diangkut, jangan sampai kerendam banjir. Nah, hal-hal seperti itu, keadaan darurat seperti itu, ini harus diberi pelatihan. Bagaimana penanganannya dengan cepat dan tepat. Dan harus diulang-ulang. Sehingga saat terjadi keadaan darurat itu, para pekerja nggak shock, kaget, ya. Lalu disorientasi, bingung dia mau ngapain, gitu. Tapi kalau sudah sering latihan, simulasi, maka mereka akan bisa merespon dengan cepat, ya, karena sudah berlatih berulang-ulang. Ya, sebaiknya sih kalau menurut saya sebelum proyek dilaksanakan, Pak. Plus, sambil proyek berjalan juga itu tetap dilakukan simulasi terus-menerus. Oh, iya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Nasrullah? Ya, dipahami. Pak Sabri, silakan kalau ada pertanyaan. Yes. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak, kita ketemu lagi besok nih. Pak Sabri mau bertanya, Pak. Silakan, suaranya kecil banget. Ya, silakan Pak. Suaranya nggak kedengeran. Nggak ada suara. Udah kedengaran? Udah. Ya. Jadi tadi kan sempat saya menyimak dan mendengar bahwa persoalan makanan, persoalan simulasi tangkap darurat. Dan memang biasanya sebelum dimulai proyek, biasanya yang pengalaman saya, Pak, Ya. biasanya kan ada namanya proses MCU. MCU itu semua karyawan diperiksa semua persoalan kesehatannya. Jadi kadang kalau ada karyawan yang terpapar dengan penyakit menular, kadang manajemen kadang menolak karyawan itu. Dan selanjutnya persoalan makanan. Makanan ini kan memang manajemen tanggung jawab manajemen. Dan kadang makanan ini, jadi saya biasa lakukan Pak, setiap 1 minggu atau per 2 minggu saya selalu mengambil sampel makanan. Nah, kadang kita dapat ada makanan yang memang karyawan terpapar persoalan makanan itu, contohnya alergi seumpama makan udang. Kan biasa menu makanan di manajemen itu kan tiap hari berbeda-beda. Kadang 1 minggu itu dapat daging 2 kali seminggu, ikan 3 kali. Begitupun dengan buahnya, dengan buah kayak minuman juga kadang tiap minggu kita supply. Nah, persoalannya ini, persoalan Bama ini, leher manusia
leher karyawan ini kan tidak semua sama, Pak. Yeah. Jadi kadang ada teman-teman terpapar persoalan makanan daging seumpama daging ayam. Ada karyawan yang memang tidak cocok. Jadi memang difungsikan bagaimana kita meminimalisir dan bagaimana kita mengetahui tingkat karyawan ini, tingkat penyakit bawaan karyawan. Yang selanjutnya saya ingin tanyakan juga, ini persoalan simulasi tanggap darurat. Nah, kadang kita memang sebelum dimulai proyek, Pak, ini kan seharusnya ada induksi. Induksi fungsinya bagaimana kita mengetahui dan menjelaskan persoalan simulasi tanggap darurat ini. Persoalan kotak P3K-nya, menggunakan apa fungsi APAR itu sendiri, dan selanjutnya. Dan memang dibutuhkan teman-teman di K3 ini, kelemahannya kita kadang masalah di lapangan kita dapat. Kadang kita menjelaskan persoalan simulasi tanggap darurat, tapi pada dasarnya di lapangan nanti juga pada saat ada kecelakaan, teman-teman karyawan ini kadang lupa semua itu, Pak. Jadi kira-kira ini sudah banyak pertanyaan saya. Kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Ya, itu untuk sementara, nanti kita tambahkan, Pak. Tadi yang pertama apa mengenai makanan? Ya. Mengenai makanan. Iya kah? Tadi yang makanan itu pertanyaan atau apa? Tambahan? Solusi. Oh, solusi aja. Oke. Terima kasih atas solusinya. Nah, yang kedua ini mengenai simulasi tanggap darurat ya. Jadi tadi Pak Sabri bilang sudah latihan, tapi saat kejadian tetap aja mereka lupa. Nah, berarti latihannya masih belum maksimal. Jadi supaya kita responnya itu spontan, maka itu harus dilakukan minimal di atas 5 kali. Jadi kalau sekali aja mungkin langsung lupa ya. Tapi kalau kita sudah lakukan di atas 5 kali, maka itu sudah informasi itu sudah masuk ke otak bawah sadar. Sehingga otak bawah sadar ini yang mengendalikan respon untuk spontan. Jadi kalau sudah masuk ke otak bawah sadar, spontan. Jadi umpamanya orang yang sudah latihan evakuasi. Jadi begitu bunyi bel tanda alarm berbahaya, ya, tanda keadaan darurat, itu mereka langsung spontan jalan menuju arah master point, tempat berkumpul. Nggak mikir-mikir lagi, wah apaan tuh? Nah, gitu kan. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Jadi latihannya minimal 5 kali ya. Diulang-ulang terus. Makanya saya bilang tadi, itu dijadwalkan latihan simulasi keadaan darurat itu mungkin 2 minggu sekali. Sehingga setelah 2 bulan mungkin mereka akan benar-benar spontan ya. Begitu ada bunyi tanda alarm keadaan bahaya, mereka langsung berjalan beriringan ke master point atau tempat berkumpul. Harus diulang-ulang Pak ya, kalau hanya sekali 2 kali itu pasti akan lupa. Ya, itu aja masukan dari saya. Pak Nasrullah ada mau tambahkan? Nah, untuk sementara nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, oke. Oke, itu Pak Sabri. Ada pertanyaan lagi? Suaranya hilang lagi. Ya itu aja. Berapa hari lagi pelatihannya, Pak? Besok
jam yang sama ya sampai hari Kamis. Kamis ya. Hari Jumat baru uji kompetensinya. Nanti jadwalnya dikasih hari Jumat. Oh ya, betul. Tahap pelaksanaan uji kompetensinya, Bang, kayak gini juga ya? Nah, tapi satu-satu, bukan satu-satu. Oh iya. Oke, siap-siap aja supaya nanti banyak dibaca-baca lagi supaya pas ditanya sama asesor nggak lupa gitu kan. Iya, Bang. Nah, nanti ini rekaman ini saya share lagi supaya di lagi ya. Iya, Bang. Oke deh, lagi kita ketemu lagi besok ya. Ya. Siap, Bang. Oke, makasih. Selamat sore. Selamat sore.